Di sini mungkin banyak dari kalian yang masih berpikir atau bertanya, Bang, sebenarnya trading itu bisa bikin kaya atau enggak? Di sini gue akan jawab berdasarkan realita dan fakta ya. Hampir mustahil. Di sini gue nggak bilang mustahil ya, karena mungkin ada 1 dari 1 juta orang atau 2 dari 1 juta orang yang beneran bisa kaya pure dari trading. Tapi kalau ngomongin mayoritas ya 99,9% untuk kaya dari trading itu hampir mustahil. Nah, di sini mungkin kalian udah mau argue gitu. Tapi si A nih kaya, Bang. Ya, ini si B kaya. Duitnya banyak segala macam. Coba kalian track back dulu dari awalnya ya. Ketika kita ngomongin trading itu kan butuh yang namanya equity atau modal. Si A misalkan si B yang duitnya udah ratusan miliar atau even sampai T ya, sampai triliunan. Awalnya uangnya itu dari mana? Apakah tiba-tiba dari market gitu ya, dapat cuan 1 juta% gitu? Jawabannya adalah enggak. Either mereka bisnis, kerja, jualan, dagang ya, modal udah makin besar ya. Baik ini kita ngomongin di semua ya, baik itu di saham, habis itu di kripto, di forex. Uangnya itu awalnya itu selalu bukan dari market, bukan dari tradingnya. Uangnya itu didapat dari kerja ya, make money, bisnis. Jadi kalau kalian masih punya pikiran, misalkan di sini ada uang 10 juta rupiah ya, kalian pengen menjadi seorang yang trader yang sangat jago lah, sangat luar biasa, bisa dapetin return misalkan 100% setiap bulan. Kalian pengen compound terus tuh 10 juta misalkan ya, jadi 20, habis itu jadi 40, jadi 80 juta, 160 juta, 320 juta, 640, 1 miliar, 280 juta, 2,56 miliar, dan seterusnya lah. Pokoknya kalian pengen 100%, kali 2, terus menerus ya. Kalau kali 2 ya, sekedar kali 2 misalkan dari 10 juta ke 20 juta, 20 juta ke 40, 40 ke 80, 80 sampai 160 atau sampai 500 juta deh. Mungkin gue nggak bilang gampang ya, tapi masih possible, masih bisa. Tapi kalau ngomongin 10 juta ini ya, 10 juta ini kalian mau compound terus, misalkan jadi 50 miliar, jadi 100 miliar, itu hampir mustahil guys. Hampir mustahil. Kecuali ada faktor luck ya, Misal ya, 10 jutanya ini nggak sengaja kalian misalkan beliin koin micin di 2021 ya, misalkan masuk ke mana? SIBA. Habis itu 10 jutanya misalkan jadi 2 miliar atau 3 miliar. Habis itu 3 miliarnya kalian masukin ke koin lain lagi, dia naik ya 20 kali. 3 miliarnya jadi 60 miliar. Bisa. Itu ada faktor luck. Faktor luck ini ya tadi yang gue bilang di awal kan, 1 dari mungkin 1 juta orang atau 2 dari 1 juta orang. Dan nggak bisa semua orang mendapatkan momentum seperti itu. Tapi kalau pure on skill ya, kalian misalkan asal terus ya, trading skill kalian pengen jadi seorang trader yang benar-benar jago ya, tetap nggak masuk akal untuk lipat gandain terus, di compound terus sampai ini 10 juta bisa jadi 100 miliar, itu hampir mustahil guys. Mostly semua trader yang gue kenal ya, investor ya, baik trader investor, ini kita ngomongin ada 2 lah ya, ada investor, ada juga trader baik di saham, di kripto yang uangnya udah ratusan miliar ya, uangnya udah triliunan. Pas gue track back ya, atau misalkan gue kenal, gue tanya ya, awalnya itu dari mana? Uangnya itu sama dari bisnis ya, awal mungkin dari kerja dulu ya, kerja, jualan, dagang, punya bisnis ya, dari bisnis ya udah bisa hasilin cash flow ya, udah ngasilin uang banyak ya, dia punya modal 20 miliar, 30 miliar, barulah 20 miliar, 30 miliar ini dilempar ke market ya, market kasih return. Sekarang kan kalau kita ngomongin dari market, misalkan return deh Bitcoin nih, misalkan kita nggak usah ambil bottom di 15.000 misalkan, nggak usah. Kita anggap masuknya telat aja deh, masuk di 30.000. 30.000 dia naik sampai 90.000 ya. Berarti kali 3 tuh ya. Misalkan udah ada uangnya nih, 30 miliar. Masuklah ke Bitcoin. 30 miliar jadi 90 miliar. Kalau ada 40 miliar jadi 120 miliar. Itu uang besarnya datang tuh. Dari mana? Apakah dari return jutaan persen nggak? Cuman dari Bitcoin naik ya 200% gitu. Sama misalnya dari saham A gitu. Saham A naik 50%, 80% ya. Saham B nih naik 200% nih. 10M nih jadi 30M. Nih 100M nih naik 20% jadi 120M. Uangnya datang dari sana. Coba sekarang kita balik lagi ya. Kita masuk ya dengan uang 10 juta rupiah nih. 10 juta kita tembak 200% ya. Jadi berapa? 30 juta. 30 juta kita mau 200% lagi, kita cari cycle lain, kita cari stock pick lagi misalkan, cari aset kelas lain lagi. Itu pun kalau nggak kepleset ya kan. Masa nggak ada ruginya? Kita kan bisa salah juga, namanya manusia. Tapi anggap deh bener terus ya kan. 30 juta jadi berapa misalkan? Jadi 50, jadi 100. Itu mau sampai 100M mau sampai kapan? Ini kalian 10 juta ya naik ke 50 ya, ke 100, ke 300 ya. Besok kalian all in. Kepleset sekali aja. Reset lagi ya dari nol. Karena apapun yang dikali nol sama dengan nol. That's why ini realitanya. Ini yang gue pengen bahas ke kalian. Kita boleh berambisi. Kita boleh pengen menjadi seorang trader yang hebat, yang bisa profitable. Gue pun juga seperti itu. Tapi kita harus telan. Kita harus telan realita pahitnya. Bahwa walaupun ketika kita udah belajar, kita udah asah skill kita, ada batas atau return realistis, gue bilangnya. Return realistis yang bisa kita dapetin. Atau kalian mungkin mau argue juga, terutama yang di forex ya misalkan. Ini ada bang nih temen gue nih, bisa 300%, 500% setiap bulan karena tradingnya jago banget. Iya bener, gue percaya. Gue juga punya temen yang bisa melakukan hal tersebut. Modalnya 10.000 bisa jadi 50.000 dalam 1 bulan. Naik tuh 400%, 500% bisa. Tapi pertanyaan gue satu, apakah uang 10.000 ini adalah keseluruhan uang dia? Atau uang 10.000 ini cuma modal tradingnya? Nah itu yang selalu kalian nggak pernah pikirin. Bisa nggak gue ubah uang 10 juta jadi 60 juta gitu dalam 1 bulan? Atau jadi 70 juta atau jadi 100 juta deh misalkan. Bisa. Trading aja dengan RPT 20%, 25%, high risk ya. Kalau pas lagi dapat momentumnya, bisa 10 juta jadi 100 juta.
Kali 10 dong ya dapat 1000% nih. Tapi kan itu 10 juta. Kalau misalnya suruh gue taruh 1 miliar gitu jadi 10 miliar, berani nggak? Gue nggak berani, bos. Karena ada resiko margin call-nya karena terlalu high risk. Jadi ketika kalian lihat misalkan ada seorang trader nih 10.000 diubah nih ya, misalkan 10.000 jadi 50.000. Berarti kan naik tuh ya 400%, 500%. Apakah seluruh kekayaan naik 500%? Jawabannya ya enggak lah, bos. Kalau dia punya uang misalkan 30 miliar yang dia taruh di sini 100 juta buat flipping doang, atau dia punya uang 20 miliar misalkan yang dia taruh buat flipping di sini 100 juta naik ke 500 juta naik ke 1 miliar, keseluruhan portofolio atau asetnya kan naiknya nggak seperti itu, nggak tiba-tiba kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Sampai di sini paham ya? Itu pun kalau trader yang benar-benar jago. Pertanyaannya kita bisa nggak? Karena nggak semua orang bisa loh melakukan hal seperti itu. Kan gue selalu bilang kan return realistis berapa sih? 20% ya, 30%, even kalau modalnya gede 15%, 10%, more than enough gitu. Tapi kalau kalian yang misalkan udah ambil funded account kan, funded account 100.000, kalian cari 5%-nya udah goceng, udah $5.000, udah enak gitu hidup di Indo kan. Sekarang kita balik ke angka realistis ya. Let's say 20% ya, 20% setiap bulan. Pertanyaannya, bisa nggak jadi orang kaya gitu, bisa kaya dari trading? Karena kalau kita lihat kan Warren Buffett itu cuma dapat 18-22% ya, CAGR average setiap tahun. Kalau misalkan kita dari trading bisa 20% setiap bulan, artinya 1 tahun 240%. Which is sebenarnya dalam 10-20 tahun mungkin kita udah bisa lebih kaya dari Warren Buffett. Kalau nggak ada kepleset ya setiap bulan seperti itu. Ini kita balik lagi ya ke modal yang kita punya. Misalkan sekarang ya, kita punya uang 100 juta. Apakah 100 jutanya kita langsung pakai semua buat trading derivatif di MetaTrader gitu? Nggak mungkin, bos. Kita punya uang nih 100 juta nih yang kita pakai buat trading berapa sih? 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. 1-5% lah, mentok-mentok 10 juta lah. 10% tuh udah gede banget. Itu pun karena modalnya 100 juta ya. Karena uang kita 100 juta ya. Kita pakai 10% mungkin masih masuk akal 10 juta. Tapi coba uang kalian misalkan udah 10 miliar gitu ya. Apakah kalian 1 miliar kalian tembakin ke MetaTrader? Gue rasa enggak. Paling di MetaTrader kalian $10.000 ya, 150 juta, 140 juta. Kenapa? Karena uang besarnya ini pasti kalian jaga. Taruh di safe haven ya, taruh di saham yang stabil, atau taruh di indeks ya, atau taruh di Bitcoin misalkan. Yang buat tradingnya uang kecil nih, uang cut loss di spot ya. Misalkan di spot market sekali cut loss 200 juta. 200 juta dipakai buat top up. Sama ketika kita misalkan modalnya masih kecil, di spot ya kita cut loss misalkan 2 juta. 2 jutanya dipakai top up untuk derivatif, untuk di MetaTrader. Modalnya kecil. Jadi mau dapat 20% tiap bulan, 30% tiap bulan, ini nggak akan berpengaruh signifikan terhadap aset atau net worth yang ada di sini. Dan fokus kita itu kan tahun demi tahun kita yang mau kita kembangkan di sini, ya kan? Jadi kalau gitu buat apa trading dong? Kalau misalkan memang nggak bisa bantu kita jadi kaya. Jawabannya ada di sini. Ya satu kata, yaitu cash flow. Kalau kita mau kaya ya realistis ya, caranya adalah kita kerja, bos. Ya kerja ya, mau kerja kantoran, cari duit, jadi profesional, dapat gaji gede ya, naik jabatan, atau kita usaha, kita dagang, kita jualan, kita bisnis ya, kita dapat uang. Uang ini kita kelola, berhemat, bukan berhemat sih sebenarnya, tapi kita atur lah, kita atur keuangannya, kita pakai misalkan 20% ya, sisanya kita lempar ke aset investasi. Kita pelajarin ya, kita punya skill investment, kita punya investment skill, ini kita invest. Supaya apa? Supaya nggak tergerus sama yang namanya inflasi dan asetnya ini bisa bertumbuh. Lakuin secara berulang, cari duit, lempar, cari duit, lempar, cari duit, lempar. Nah, trading itu nggak ada di sini, trading itu justru ada di sini. Trading itu yang menghasilkan kita uang. Kita modal misalkan 100 juta, dapat nih 20% ya, 20 juta. Ini 20 juta ya, 20 juta bisa lempar full untuk investasi. Kenapa? Karena masih ada pekerjaan tetap. Makan ya, listrik apa segala macam, pakai yang dari sini. Ya, ini 20 juta profit langsung lempar ke investasi. Atau sebaliknya, 20 jutanya pakai ya untuk bayar listrik, ya untuk bayar cicilan rumah misalkan, atau sewa rumah ya, untuk kebutuhan hidup segala macam. Ini gajinya full bisa diinvest. Tujuannya seperti itu. Satu kata doang, cash flow. That's why kalau kalian tanya kenapa gua tetap trading sekarang, ya karena bisa hasilin cash flow. Walaupun ya nggak pernah sebesar yang kalian bayangkan gitu. Sebulan gue bisa dapat 50 juta ya, 60 juta, 70 juta, udah happy, udah enough gitu. Kalau misalnya lebih-lebih dapat 100 juta, wah udah bersyukur gitu, bisa pakai buat jalan-jalan. Karena gue dapat 50 juta aja dari trading ya. Itu udah bisa cover apa ya, sewa rumah misalkan. Rumah kan gue nggak beli, gue sewa. Sewa rumah beres. Bayar bensin beres ya. Bayar apa lagi? Listrik ya, wifi ya, sewa studio ya, beli apa segala macam udah beres. Gue makan murah, gue makan warteg kan tiap hari kan. Itu udah lebih dari cukup. Jadi bisa cover ya semua biaya-biaya ya, even gue bisa kasih ortu ya. Kalau misalnya pas cuannya ada lebih, bisa gue pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, cash flow. Nah, karena gue ada cash flow dari trading ini, dari pekerjaan gue ya, gue kerja, gue dapat duit, semuanya bisa gue tembakin ke Bitcoin. Makanya trading itu matters buat gue. Kenapa? Karena modal yang gue taruh nggak terlalu banyak, ada akun 10.000, 5.000, 3.000, tapi sebulan gue bisa dapat ya 30 juta, 50 juta, 70, kalau lagi bagus bisa dapat 100 juta. Ini yang sangat matters karena cash flow setiap bulan masuk, supaya gue bisa tembakin ke portfolio investasi lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Terus apakah uangnya itu awalnya modalnya itu datang dari market gitu, dari trading gitu, 1 juta bisa jadi 100 juta modalnya? Apakah seperti itu? Jawabannya adalah enggak, bos. 1 tahun pertama, 2 tahun kan gue udah sering cerita ke kalian kan. 2017 sampai 2020 yaitu gue rugi ya. Gue di MetaTrader gue trade ya, mau trade forex ya, mau trade di gold, itu semuanya rugi. Margin call udah puluhan kali gitu, nggak ada cuannya, rugi semua. Itu anggap uang belajar lah. Justru uang gue dari kerja gue pakai untuk deposit, top up ya, bukannya jadi cash flow, marah boncos gitu, bocor. Ya, itu karena nggak ngerti ya, karena belajar. Tapi gue bersyukur itu jadi uang belajar gue gitu. Nah sekarang pas udah bisa ya, mulai 2022, 2023 udah mulai bisa profit konsisten.
konsisten, nah ini jadi sebuah cash flow. Apakah ini bisa digedein? Bisa, tapi pelan-pelan. Ya, jadi nggak bisa di flip kayak gini misalkan. Contoh nih akun modalnya 10.000, kenapa nggak di flip aja bang? Taruh aja 100.000 gitu kan, langsung jadi kali 10 profit ya. Beda mentalnya bos. Karena mata gua, pikiran gua, mindset, psikologis, sistem, strategi semuanya udah ditujukan ya selama berbulan-bulan bertahun-tahun. Ini akun 10.000 stylenya seperti ini. Begitu di switch jadi 100.000 yang harusnya masuk misalkan tadinya satu lot ya, berarti harus kali 10 ya, di 10 lot. Gua udah takut-takut. Ini SL kalau kena SL hilang nih, sekali SL 40 juta nih, sekali SL 80 juta nih, harusnya sekali SL cuma 8 juta. Semuanya buyar. Mungkin belum siap gitu. Tapi nanti kalau di sini asetnya udah makin besar ya, ini modal otomatis bisa naik juga. Pelan-pelan bertahap ya. Dari awalnya gue trading cuma pakai $1.000 ya, di 2.000, 3.000, 3.000, akhirnya bisa di akun 10.000 itu step by step. Bukannya tiba-tiba langsung set 10.000. Enggak kayak gitu. That's why gue selalu bilang ke kalian kan, start small ya, mulai bener-bener dari uang kecil $100 ya, $50. Kalian coba rasain dulu ya, karena di awal itu menurut gue nggak akan bisa langsung jadi cash flow ya, malah rugi biasanya. Karena kenapa ya? Datangnya kan di market belum dibekali ilmu, tapi lewat nanti proses belajar ya, at least 2-3 tahun nanti baru bisa menghasilkan. Kalau udah bisa konsisten baru nanti tambahin modalnya. Yang perlu kalian tahu juga, biasa kita bisa nikmatin hasil trading kita secara konsisten ya, cash flow secara konsisten tuh biasa di tahun keempat dan tahun kelima. Ini gue ngobrol sama banyak orang ya, sama teman-teman gue yang even dari saham ya, dari kripto ya, di forex ya, di saham juga sama gitu. Yang masuk terjun ke saham itu, apalagi di saham susah loh ya. Kalau kita ngomongin misalkan marketnya kan nggak 24 jam ya, habis itu ada fee transaksi ya 0.25, 0.15, itu nggak gampang untuk trade ya, untuk cuan, untuk trading dari saham itu belajar nggak bisa langsung cuan setiap konsisten tiap bulan tuh susahnya setengah mati. Apalagi cuma satu arah ya kan. Mostly mereka bisa bener-bener make money itu justru di tahun keempat, tahun kelima ya. Prosesnya panjang, dan kalau kalian bisa lebih cepat dari itu mungkin di tahun ketiga itu udah bagus banget gitu. Jadi kalau kalian punya pikiran bahwa gue pengen jadi trading ini jadi cash flow ya, gue pengen masuk, habis itu kalian belajar 1 minggu, 2 minggu, kok gue rugi ya, kok gue nggak bisa nih, nggak bisa jadi cash flow ya. Kalian berhenti, nah itu ya memang wajar karena memang belum waktunya. Kalau 1-2 minggu ya kalian bisa langsung jadiin trading ini sebagai profesi atau jadiin cash flow ya secara konsisten, itu orang udah nggak ada yang mau kerja lagi bos. Nanti semua orang jadi trader ya, karena susah ya, nggak segampang itu. Pokoknya bulan-bulan pertama, 3 bulan pertama, boncos, 1 tahun pertama ya, 2 tahun itu masa-masa sulit lah. Tapi ketika kalian bisa bertahan, kalian bisa improve, kalian bisa atur, kalian punya fear and greed ya secara psikologi, dan kalian berasa oh ini gue cocok ya, gue merasakan ada improvement ya dari skill trading gue, nanti kalian bisa nikmatin hasilnya di tahun keempat atau mungkin tahun kelima, kalau cepat tahun ketiga. Nextnya kalau misalkan kita udah bisa trading ya, ini kan kita udah gue udah punya persepsi nih, gue nggak aim kaya dari trading gitu ya, gue akan tetap fokus kerja, misalkan gue fokus bisnis, gue fokus jualan, cari duit, tapi gue tetap juga mau belajar ya, gue mau jadiin trading ini supaya gue bisa punya cash flow nih yang cukup kuat ya dari trading. Apakah gue perlu investasi ya, karena udah ada cash flow nih, misalkan gue punya income misalkan let's say 20-30 juta ya, gue belajar trading nanti 4 tahun kemudian income gue naik ya, dari active income, dari kerja 5 ke 50 juta misalkan, habis itu dari trading gue bisa dapat 30, berarti kan ini udah 80 juta, which is udah very good ya, di Indonesia 80 juta per bulan udah bagus banget gitu. Pertanyaannya apakah kita masih tetap perlu invest? Jawabannya adalah sangat amat perlu. Malah ketika kalian udah terjun ke dunia trading ya, dana darurat yang tadinya 8 bulan kalian buat ya, 6 bulan kalian buat 12 bulan, itu harus jadi 36 bulan. Yang tadinya kalian mungkin nggak punya dana darurat ya, ini kalian justru harus persiapkan gitu. Yang tadinya kalian uang bisa dihabisin terus ya, kalian taruh di aset investasi yang mungkin nggak liquid ya, kalian hajar misalkan cicil rumah, cicil beli tanah gitu segala macam, justru kalian harus siapkan juga untuk aset liquid, at least bisa cover 36 bulan pengeluaran. Kenapa? Karena gini, kita yang udah misalkan ya, contoh gue ya, gue trading, gue udah punya strategi, gue udah punya sistem segala macam, seperti yang gue bilang tadi ya, misalkan tiap bulan bisa dapat 30, 50, 70, atau kalau lagi bagus bisa dapat 100 juta. Tiba-tiba misalkan ada kayak bubble.com ya, tahun 2000 ya, ada Black Swan ya, tiba-tiba market hancur semua ya, dan tiba-tiba market structure setiap pair itu jadi berbeda. Yang tadinya gue punya data yang udah di backtest ya, udah di forward test ya, semuanya udah bagus ya, udah bisa gue disiplinkan ya, gue tinggal disiplin sama MM-nya aja, gue ikutin setiap bulan udah bisa konsisten. Tapi karena ada Black Swan terjadi, semua jadi hancur. Nah ini juga tambahan ya, ini juga menarik ya dalam trading. Karena coba kalian bayangin, misalkan kita tadi pakai modal misalkan 5.000 atau 10.000 ya, habis itu kita bisa konsisten ya, withdraw 30 juta bisa $2.000, $3.000 setiap bulan ya, sampai udah bertahun-tahun lah, misalkan udah 3 tahun, 4 tahun. Nah tiba-tiba terjadi Black Swan ya, pas Black Swan tiba-tiba margin call ya, anggap 10.000-nya ini hilang ya, 10.000 atau modal equity-nya hilang, tapi yang kita terima yang jadi cash flow, yang kita udah withdraw selama 3 tahun, 4 tahun itu nilainya udah jauh lebih banyak daripada equity yang ada di akun kita. So ketika Black Swan terjadi, biasanya yang rugi itu justru malah porto invest, porto trading ya udah rugi cuma segitu. Karena kenapa? Equity yang ditaruh nggak sebesar gimana. Nah itu advantage-nya. Nah permasalahan adalah gini, oke, uangnya nggak terlalu banyak ya, cuman tadi akunnya 10.000 misalnya yang hilang, tapi kan withdraw-nya bertahun-tahun juga ada berkali-kali, berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dari ini, tinggal top up lagi dong akun baru ya, misalkan 10.000 lagi. Problemnya adalah ketika
terjadi misalkan black swan seperti itu, ketika semua market structure berubah, data yang kita gunakan tadinya works ya, bisa jadi berubah, bisa jadi nggak works. Gue sih belum pernah ngalamin ya, karena gue mulai bisa konsisten itu kan dari justru 2022, 23 sampai sekarang gitu kan. Mungkin orang yang udah konsisten 18, ya 17, 18, 19, ketemu 2020, ya itu mungkin juga ada perubahan dan mereka perlu cari data ulang ya, which is backtest dan forward test. Nah, ketika dalam masa itu, berarti kan kita nggak bisa, kita belajar lagi pakai demo account ya, atau pakai akun $100 ya, cari datanya, backtest, forward test sampai 6 bulan, 8 bulan, baru kita bisa lanjut lagi kan, trading seperti biasa, kalau misalnya hasilnya udah bagus. Nah, dalam masa itu kan berarti nggak ada cash flow dong dari sini. Ya, dari nggak ada cash flow nih. Nah, ketika nggak ada cash flow, apa yang berperan? Which is dana darurat yang tadi gue bilang gitu. Makanya kenapa kita siapkan at least 36 bulan, karena krisis itu ya terjadi kan bisa. Ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada yang cepat cuma 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan. Tapi gimana kalau terjadi sampai 2 tahun atau 3 tahun? Jadi at least kita siapkan 36 bulan. Kalau misalkan sebulan kita buat hidup 20 juta. Ya udah 20 juta dikali 12 kan 240 juta, dikali 3 berarti 720 juta. Siapkan 720 juta ini dalam bentuk aset yang liquid. So, ketika something bad happen, kita 3 tahun aman pakai uang ini. Ya, itu yang harus dilakukan seorang trader ya. Ini tambahan juga. Nah, tapi ini udah out of topic ya sebenarnya. Karena kan topik kita itu balik lagi adalah apakah trading bisa bikin kita kaya atau enggak. Ya, jawabannya tetap sama seperti yang tadi di awal. Hampir mustahil, sangat jarang. Mungkin 1/1 juta, 2/1 juta. Tapi kalau kita ngomongin apakah trading ini bisa kasih kita cash flow konsisten, menurut gue sangat bisa karena ya gue udah lakuin gitu. Jadi kalau kalian aimnya untuk kaya, coba telan realita pahit ini. Coba kalian tanya ke orang lain. Mungkin ya jangan tanya ke gue, tanya ke orang lain. Kalian pelajarin ya trader-trader sukses ya yang baik di Indonesia, di luar negeri yang duitnya banyak. Coba kalian track back dari awalnya itu uangnya mereka apakah benar-benar pure dari market ya 10 juta naik jadi 20 juta jadi ratusan miliar, atau ya awalnya dari kerja dan cari duit atau bisnis dulu kayak gitu. Gue pengen sebenarnya sharing lebih banyak ya ke kalian, dan gue juga ada free community. Kalau kalian mau join namanya Cerah Trading, kalian bisa join, linknya udah gue taruh di deskripsi. Di sana gue sering share insight-insight gratis, harapannya bisa membantu kalian. Nah, untuk kalian yang mau start trading dengan harapan oke, gue udah nggak berpikiran pengen kaya gitu ya dari trading ya, tapi gue pengen jadi ini sebagai cash flow gitu. Misalkan gue punya income sekarang 10 juta, kalau gue bisa cash flow tambahan 2 juta, $100, $200 ya, 1, 2, sampai 3 juta setiap bulan dari trading, which is kan lumayan banget ya. Kalau misalnya gue mau naikin income gue 10 ke 13, naik 30% kan agak susah ya, jenjang karir perlu proses, perlu waktu. Sedangkan kalau ini bisa dapat tambahan side hustle, side income lumayan banget. Apa yang harus dilakukan gitu? What should I do? Step yang pertama menurut gue adalah sayangi uang kalian. Jangan kalian punya uang 10 juta, kalian cemplungin tuh pasti habis ya. Jangan kayak gue, itu gue bodohnya setengah mati dulu karena nggak ada yang kasih tahu. Di sini gue harus bilang trading itu kan teori penting lah 20% ya, atau mungkin 10% lah ya. Tapi 90% itu adalah praktek yang ada di sini ya. Ini di sini ya kalian, bukan gue. Gue bisa kasih tahu ini kayak gini ya guys. Ini A, ini B, ini C, SOP segala macam. Yang eksekusi itu jempol kalian. Gue mau ngomong sampai 1000 SOP, 1000 rules ya. Kalau jempol kalian FOMO, jempol kalian fear, jempol kalian greed ya, ujungnya margin call, ujungnya rugi. That's why ini harus dari diri kalian sendiri. Kalian harus disiplinkan diri kalian sendiri, dan trading itu harus by data. Gue ada 2 video ya, satu backtest, satu forward test. Gue saranin kalian bisa tonton 2 video itu. Jadi belajar backtestnya dulu, baru pindah ke forward test, biar kalian punya trading itu by data semua. Ini kalau begini, oh terjadi begini. Oh ini kalau misalnya begini, breakdown karena apa? Oh ini kayak gini, breakout karena apa? Ini dia rally karena apa? Ini posisi stop loss kita begini, kena stop loss terus kita taruh di bawah, alasannya apa? Ini area liquidity kita jadikan area entry, kenapa? Semuanya by data. Ada salah atau benar? Nggak ada salah atau benar dalam trading. Yang benar itu yang profit konsisten. Udah gitu aja. Stepnya adalah kalian tonton 2 video tadi, backtest, forward test. Kalian mulai dari nanti akun demo. Kalian bisa buat akun demonya via linknya ada di deskripsi ya di Okta. Cuman pakai nomor handphone atau email doang, nggak perlu bayar. Tinggal klik aja linknya buat akun demonya. Nanti kalian set akun demonya. Misalkan nanti kalian mau trading pakai modal $500 ya. Kalian set akun demonya $500. Di sana kalian cari data, kalian forward test ya. Ini bukan 1 hari 2 hari. Kalian trade ya 3 bulan, at least 6 bulan lah ya, 3 sampai 6 bulan. Oh ini hasilnya begini nih. Growth-nya realistis nggak? Jangan kok. Justru kalau kebanyakan juga, oh ini $500 gue jadi $10.000. Nah itu berarti asal-asal pencet. Sizingnya berarti berantakan ya, over full margin mungkin ya. Kenapa? Karena bisa 500 langsung ke 20.000, misalkan 30.000. Coba aim growth yang realistis, pakai sizingnya bener, 10% dulu, 20% ya. Drawdown-nya juga dijaga 10-20%. Nanti kalau udah lancar baru pindah ke akun real. Nanti kalau akun real juga pakai modal yang kecil dulu, $100, $200. Nanti kalian bisa pakai promo code ini ya, cerita 100 ya, atau DSL 100 untuk dapetin bonus deposit 100% kayak gini. Nanti bonus depositnya bisa di withdraw kalau misalkan udah qualified. Jadi ada 2 promo code yang bisa kalian pakai. Nah, nanti kalau kalian masih punya pertanyaan, ada yang kurang jelas, kalian pengen belajar lebih lanjut, atau kalian pengen ikutin live session atau kelas-kelas gratis, kalian bisa join aja link yang ada di bawah di Telegram ya, Cerah Trading. Sana ada gua, ada Lansky, ada Vincent, kalian bisa tanya-tanya ya, kalian bisa ikutin. Pokoknya gratis ya. Kalau misalkan ada Zoom atau apa, biasa linknya di-share di sana dan kalian bisa join.
Kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan, nanti gue akan jawabin juga di AMA. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.